Halo kawan-kawan pecandu spoiler, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini kita akan bahas alur cerita Donghua Cina yang berjudul God of All Realms. Film ini menceritakan seorang dewa sihir terakhir yang kembali ke 3000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan daratan Strand dan mencegah datangnya kiamat di masa depan. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang anak dan kakeknya yang sedang membicarakan Dewa Hukum Agung, yaitu penyihir terakhir di daratan Strand yang menjaga menara Falan dari badai kekosongan. Kemudian scene berpindah di tempat menara Falan, yaitu sang dewa hukum pemeran utama kita, yaitu Ye Xuan. Tiba-tiba badai kekosongan aktif kembali yang menyebabkan gempa di dataran Strand. Ye Xuan dengan cepat memulihkan arai besar langit dengan sihirnya, karena arai besar langit digunakan untuk menahan badai kekosongan yang terjadi di dataran Strand. Arai besar pun berhasil dipulihkan oleh Ye Xuan. Dataran Strand dulunya berada di masa kejayaannya, melahirkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kekacauan 3000 tahun yang lalu membuat semua kejayaan menghilang. Efek dari kekacauan tersebut menyebabkan elemen sihir di langit dan bumi semakin menipis. Kemudian Ye Xuan pergi ke perpustakaan yang menyimpan berbagai buku sihir ribuan tahun dan mengambil buku api surgawi perusak waktu. Ternyata buku tersebut digunakan untuk cebok. Kemudian Ye Xuan pergi keluar menara Falan sambil memandang langit. Tiba-tiba ada meteor besar jatuh dan menghantamnya. Scene berpindah di mana Ye Xuan terbangun dan dilempar bola air oleh Guru Yun. Ye Xuan pun terkejut karena dia berada di sekolah sihir. Ternyata Ye Xuan kembali ke 3000 tahun yang lalu menjadi murid di sekolah ansik. Kemudian Ye Xuan mengobrol dengan teman sebangkunya yang bernama Chenan. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang besar terjadi akhir-akhir ini. Chenan pun ternyata hanya menjawab permasalahan yang tidak penting. Lalu Ye Xuan dihukum oleh Guru Yun untuk menjawab pertanyaan mengenai elemen sihir. Kemudian teman-teman yang tidak menyukai Ye Xuan meremehkan Ye Xuan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Guru Yun. Karena Ye Xuan berasal dari masa depan, dengan mudahnya menjawab pertanyaan tersebut hingga Guru Yun terheran-heran. Kemudian Guru Yun menyuruh Ye Xuan untuk membuat cairan elemen api. Jika berhasil, Ye Xuan bisa pergi dari kelasnya, dan jika gagal, ia akan dikurung untuk waktu yang lama. Lalu Ye Xuan segera maju ke depan untuk memulainya. Dengan mudahnya, Ye Xuan membuat cairan elemen api dengan sempurna. Ye Xuan pun langsung pergi meninggalkan kelas. Guru Yun pun terheran-heran mengapa Ye Xuan mampu membuat cairan tersebut dengan sempurna. Bahkan Guru Yun sendiri tidak mampu membuat cairan itu dengan sempurna. Lalu Guru Yun pergi merasa sangat kesal karena Ye Xuan pergi dari kelas.
Singkat cerita, terjadi kekacauan di kelas karena Chenan tidak terima teman sebangkunya disinggung oleh bocah songong yaitu Lin Yu. Sehingga Lin Yu marah mengeluarkan bola apinya dan mengenai meja. Pertengkaran pun berhasil dihentikan. Sementara itu, Ye-san berada di luar merasa fisiknya saat ini masih terlalu lemah. Pantas saja dia tidak bisa menjadi murid penyihir junior. Murid penyihir merupakan tahapan sebelum menjadi penyihir sejati. Ada 3 tingkatan murid penyihir, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Setelah berhasil melalui tingkat tersebut akan menjadi penyihir junior. Ye-san bertekad meningkatkan kekuatan secepat mungkin agar bisa melindungi dirinya sendiri dan segera menyelidiki kekacauan gelap yang akan terjadi di era ini, agar tragedi yang dulu tidak terulang kembali. Kemudian Ye-san masuk ke ruang pembangkit sihir untuk mengecek kekuatannya. Ye-san terkejut ketika melihat kristal penguji elemen, karena di era ini masih menggunakan metode kuno. Setelah itu, Ye-san memeriksa elemen kristal tersebut. Dia pun mengetahui elemen yang dimilikinya ternyata rendah. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena nantinya penyihir banyaknya menciptakan metode untuk meningkatkan afinitas elemen. Selanjutnya Ye-san memeriksa kekuatan mentalnya dan ternyata kekuatan mentalnya 2 kali lipat dari orang biasa, yang menjadi standar minimum seorang penyihir. Selanjutnya, Ye-san memeriksa kekuatan lainnya dan hasilnya ternyata pondasi tubuhnya cukup kuat. Akumulasi kekuatan sihirnya sudah lama mencapai titik penting dalam pembentukan pusaran sihir. Itulah alasan kenapa Ye-san belum pernah menjadi murid penyihir tingkat pemula, karena belum memiliki cukup kendali kekuatan sihirnya. Kemudian Ye-san melakukan kultivasi untuk mengekstrak lebih banyak sumber kekuatan sihir. Dengan mudahnya Ye-san berhasil memadatkan sumber kekuatan sihir. Agar sumber sihir ini bisa stabil sepenuhnya, Ye-san pun berkata bahwa sumber yang pertama kali terbentuk biasanya sangat lemah. Tetapi hal itu bisa diatasi dengan cara Ye-san harus memadatkan sumber sihir sampai tidak bisa ditingkatkan. Akhirnya Ye-san berhasil memadatkan hingga mencapai batasnya dan mencoba kekuatannya. Namun Ye-san merasa murid penyihir tingkat pemula masih terlalu lemah. Ye-san pun bertekad untuk menembus tingkat pemula. Tetapi untuk menjadi penyihir kuat, Ye-san harus meningkatkan fisiknya terlebih dahulu.